Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tutorial pengisian SIM kesejahteraan.kemdikbud.go.id. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan sebelumnya adalah dengan masuk atau login terlebih dahulu. Kita coba ulang. Pastikan masuknya itu sebagai student. Setelah masuk sebagai student, oke, kita masuk terlebih dahulu sebagai student. Kita mau menuju ke SIM kesejahteraan.kemdikbud.go.id. Kita masuk, pilih yang paling kanan, masuk sebagai mahasiswa, kemudian masukkan email teman-teman, password yang sudah teman-teman buat, masuk. Nah, setelah masuk, itu akan ada tampilan dashboard seperti pada layar. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada rekapitulasi jumlah usulan atau draft yang sudah diusulkan, kemudian jumlah usulan atau draft yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, sekarang saya masuk dengan akun untuk pengusulan kategori digital. Nah, kemudian kita masuk ke pengelolaan. Di sini teman-teman bisa lihat terlebih dahulu untuk mulai mengisikan proposalnya itu adalah dengan tambah usulan. Silakan ditambah usulannya. Kita lakukan tambah usulan. Setelah kita klik tambah usulan, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, muncul tampilan seperti ini. Di sini teman-teman sudah boleh mulai mengisikan ya, mengisikan judul bisnisnya, kategori usahanya, tahapan usahanya, merek atau nama produknya. Kalau merek nama produk itu bisa diisi dengan misalnya kolega belajar saja. Kalau ini kan kita ambil data dari kolega belajar, berarti teman-teman bisa isi mereknya itu kolega belajar. Kalau misalnya memang ada komunitas yang diikuti, silakan diisi. Kalau enggak, ya enggak usah. Kemudian kalau misalnya memang ada punya NIB, nomor induk bidang usaha, silakan diisi. Kalau tidak, opsional saja, tidak usah diisi. Kemudian tahun juga seperti itu. Kemudian silakan dilengkapi data-data yang dibutuhkan, mulai dari platform penjualannya, kemudian akun Instagramnya, situs bisnisnya, lokasinya di mana, provinsi, kota, Google Map-nya, dan kemudian langsung melakukan pengisian dosen pembimbingnya. Langsung kita masuk ke latar belakang. Nah, di latar belakang silakan diisi. Kalau memang ada data pendukung, misalnya gambar dan sebagainya, itu harus dikecilkan terlebih dahulu. Ukurannya nggak boleh besar dari 1 MB. Kemudian masuk ke profil singkat, silakan isi profil singkatnya, latar belakang ini diisi, kemudian deskripsi usaha. Nah, di sini karena dia ini adalah bisnis digital, tentu yang pertama itu adalah permasalahan dan solusinya atau problem and solution fit-nya yang akan diisi. Kalau di bisnis non digital itu nanti adalah novel purpose-nya. Nah, kemudian masuk ke sini, ini ada analisis pasarnya, market analisisnya. Kalau misalnya di non digital itu ada ini ya, pangsa pasarnya. Silakan diisikan semua sesuai dengan panduan yang sudah diberikan sampai semuanya terisi penuh. Sudah terisi, baru kita masuk ke bagian lampiran. Nah, di bagian lampiran ini ada beberapa data penting yang diunggah ya. Nah, yang pertama itu ada business pitch deck. Ini untuk digital. Kalau misalnya untuk non digital itu namanya BMC, Business Model Canvas. Kemudian lembar pengasahannya. Nah, di C itu ada mengunggah logo bisnis. Nah, kalau misalnya teman-teman belum punya logo bisnis, ya nggak usah diunggah. Tapi kalau misalnya sudah punya, silakan diunggah dan harapannya semuanya punya logo bisnisnya. Yang di D itu file nomor induk berwirausaha. Kalau sudah punya, silakan diunggah. Kalau tidak, ini opsional. Jadi artinya kalau ada diunggah, kalau nggak apa-apa. Kemudian ada dokumentasi-dokumentasi beberapa proyeksi keuangan, kemudian dokumentasi pendukung lain, itu harus diunggah di sini jadikan dalam satu file dan ukurannya silakan dilihat. Jangan sampai mengunggahnya itu melebihi file ukuran maksimal yang disediakan oleh sistem ini. Setelah kita isikan semuanya, itu boleh teman-teman simpan. Setelah disimpan, nanti setelah kita simpan seperti itu ya. Nah, setelah disimpan, nanti teman-teman bisa kembali lagi ke luar, ke bagian pengajuan proposalnya. Bisa balik lagi ke sini.
Nah, setelah balik lagi ke sini, nah, di sini kan sudah kita masukkan tadi, proposal utama sudah kita masukkan, baru supaya kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, sampai ke submitted nanti, dengan tombol hijaunya ini diklik. Yang pertama itu kita lengkapi terlebih dahulu anggota tim kita. Nah, setelah anggota tim dilengkapi minimal 2 orang, setelah itu baru kita bisa lanjutkan pengisian untuk pengelolaan anggarannya yang di bagian ini. Jadi kelola anggaran di sini. Di kelola anggaran ini tidak bisa diisi kalau teman-teman tidak melengkapi anggota tim terlebih dahulu. Nah, di kelola anggaran, kalau sudah dilengkapi anggotanya, ini kebetulan punya tim kolega sudah dilengkapi, itu bisa langsung diklik ya. Kita klik, nah kemudian kita masukkan kelolaan anggarannya. Seperti apa? Kelolaan anggarannya tampilannya seperti ini. Yang pertama, teman-teman harus menyusun terlebih dahulu untuk penggunaan anggarannya. Susunannya itu harus diisi dulu seperti ini. Nah, setelah teman-teman isi, nanti teman-teman tinggal klik mana yang akan kalian isi dulu, misalnya produksi. Tinggal kita klik produksi, nanti akhirnya setelah itu baru kita masuk ke tahapan pengisian-pengisiannya. Tentunya dengan diklik tanda tambah terlebih dahulu, kemudian baru kita masukkan produksinya, kita tulis di sini rinciannya satu persatu. Rincian kegiatannya apa? Kemudian misalnya produksi kalau misalnya bis digital itu misalnya dia dalam proses pembuatan misalnya video marketing atau apa, nanti disebut di sini nama kegiatannya apa. Kuantitasnya berapa, satuannya apa, kemudian harganya berapa, jumlahnya silakan dikalikan antara harga satuan dengan satuan. Antara harga, kemudian harga satuan, nanti dikalikan jumlahnya berapa, berapa banyak satuannya, jumlah harganya berapa dikalikan, maka dapatlah jumlah harganya. Kemudian di sini keterangan referensinya silakan ditulis referensi harganya. Misalnya kalau misalnya teman-teman punya harga dari Tokopedia atau Bukalapak atau apapun silakan dituliskan. Kemudian target outputnya apa? Produksi ini dilakukan apa outputnya? Ditulis di sini outputnya apa. Kemudian di sini itu teman-teman mengisikan nama penanggung jawabnya. Jadi setiap rincian anggaran yang teman-teman buat itu wajib menampilkan siapa penanggung jawabnya. Kalau tidak ada penanggung jawabnya, nanti ini bisa jadi akan mengurangi penilaian oleh reviewer. Nah, kemudian setelah sudah yakin benar pengisiannya silakan disimpan. Jadi ini per item ya diisi satu persatu. Jadi kalau misalnya teman-teman banyak membuat rincian anggaran belanjanya, berarti teman-teman harus banyak membuat pengisian item ini. Dan ini memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, diharapkan teman-teman setelah sudah selesai mengisi proposalnya, rincian anggarannya segera diisi. Dan tidak boleh ada yang kosong ya, termasuk juga penanggung jawabnya siapa ini harus diisi. Jadi, seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk yang non-digital, misalnya produksi itu misalnya untuk budidaya, misalnya penanaman bibit, proses penanaman misalnya, namanya bibit bayam, kuantitasnya berapa banyak, satuannya apa nih, per biji kah, per ikat kah, harga satunya berapa, kemudian dikalikan harga dengan satuannya, dengan harga dengan kuantitas ya, atau banyaknya barang itu yang akan dibeli. Kemudian referensi harganya di mana? Ada dijual di mana dia? Berapa harganya yang akan kita beli itu? Baru kita tuliskan outputnya apa dan bertanggung jawabnya siapa. Baik, itulah sedikit ya sekilas tentang bagaimana kita melakukan pengisian pada sistem. Nah, ini teman-teman memang harus jeli ya, harus benar-benar diperhatikan sekali dalam pengajuan rancangan anggaran ini, karena rancangan anggaran ini tetap dinilai kenormalan dan ketidaknormalan. Nanti teman-teman misalnya mengajukan rancangan anggaran yang tidak normal, itu misalnya juri memang menganggap itu bisa dilaksanakan, otomatis anggaran yang akan disetujui adalah anggaran yang normal pada umumnya. Membeli jagung misalnya, 1 kilo itu seharusnya 2.000, tapi teman-teman buat 1 kilo jadi 4.000, maka nanti misalnya disetujui sama juri, itu sama reviewer, paling dibuat 1 kilo jadi 2.000 gitu. Jadi kalau bisa memang dipastikan sekali bahwa harganya itu harga yang masuk ke rank normal. Dan sumber literaturnya jelas dari mana harga itu kalian dapetin. Itu harus dimasukkan ke dalam rancangan anggaran ini. Baik, mungkin itu sedikit terkait tutorial ya, pengisian di sistem. Semoga bermanfaat dan selamat melakukan pengisian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.